Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya. Jilid 6B, tema 4, globalisasi. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas latihan soal subtema 3 di tema 4 ya. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita ke latihan soal subtema 3. Ini ada di halaman 83 ya, dimulai dari halaman 83. Nah, langsung saja ya. Dimulai dengan muatan Bahasa Indonesia KD 3.2. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Bekraf Habibie Festival adalah sebuah festival teknologi dan inovasi yang menghadirkan berbagai perkembangan terbaru di bidang teknologi dan inovasi di Indonesia. Festival ini hadir untuk mendorong kecintaan generasi muda terhadap teknologi dan inovasi, sehingga diharapkan akan mendorong lahirnya karya-karya gemilang dari anak-anak Indonesia. Bekraf Habibie Festival juga adalah salah satu cara bagi kami untuk mewujudkan gerakan berkarya Indonesia, sebuah gerakan untuk mengubah pola pikir bangsa Indonesia dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif. Dari hanya bisa membeli dan memakai produk buatan bangsa lain, menjadi mandiri dengan membuat dan memakai karya-karya anak bangsa sendiri. Nah, itu adik-adik sekalian ya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Pernyataan umum dan deret menjelas berdasarkan teks tersebut berturut-turut terdapat pada kalimat jawabannya yang A ya, yaitu kalimat pertama untuk pernyataan umum dan 2, 3, 4 untuk deret penjelas. Oke ya, saya tulis nomor 1 jawabannya A. Nomor 2, isi dari kalimat ketiga dari teks tersebut adalah, kita lihat ya kalimat ketiga ini ya, Bekraf Habibie seterusnya sampai produktif dan kreatif lah. Isinya berarti apa? Nah, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi yaitu tujuan dari gerakan berkarya Indonesia adalah untuk mengubah pola pikir bangsa Indonesia dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Temukan kosakata tidak baku dalam teks tersebut. Perbaikilah hingga menjadi kosakata baku. Oke ya. Kosakata yang tidak baku di sini ada kata teknologi ya, teknologi. Nah, yang betul adalah penulisannya teknologi. Kemudian di bidang, penulisannya dipisah, harusnya digabung ya, di bidang. Kemudian ada fikir. Yang betul adalah pikir. Lanjut ke soal nomor 4 ya, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Lah, kesimpulannya apa? Nah, ini ya. Sudah saya tuliskan ya. Jadi, Bekraf Habibie Festival adalah festival yang menghadirkan berbagai perkembangan terbaru di bidang teknologi dan inovasi dengan tujuan agar pola pikir masyarakat Indonesia berubah dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif ya. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan IPA KD 3.6 ya. Perhatikan tabel berikut. Ada beberapa macam sumber energi ya. Nah, pertanyaan yang termasuk sumber energi alternatif adalah, sumber energi alternatif itu berarti yang persediaannya banyak ya, bahkan tidak terbatas ya, dan tidak akan habis. Jawaban yang paling tepat adalah sinar matahari ya, kemudian arus sungai, dan juga ombak laut ya. Jadi 2, 3, 4. Kalau solar dan minyak tanah itu dari minyak bumi ya. Jadi dia membutuhkan waktu yang lama supaya bisa terbentuk kembali. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 2. Perubahan energi yang terjadi pada panel surya adalah, panel surya itu berarti dari panas ya, panas matahari diubah menjadi energi listrik. Jawabannya berarti yang C. Kita ke halaman berikutnya. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar panel surya ya.
Yang A, sumber energi alternatif yang dimanfaatkan berasal dari jawabannya panas matahari. Kemudian yang B, energi yang dihasilkan oleh peralatan dalam gambar berupa energi listrik. Kemudian yang C, energi yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu dan peralatan listrik lainnya. Nomor 4, apakah energi matahari termasuk sumber energi alternatif? Jelaskan alasanmu. Oke ya, di sini. Jawabannya adalah ya, karena energi matahari tersedia dalam jumlah banyak dan ramah lingkungan. Nomor 5, bagaimana prinsip kerja dari oven tenaga surya? Nah, prinsip kerjanya yaitu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik sehingga energi panas terpusat pada satu titik tersebut ya. Jadi dikumpulkan energi panasnya, setelah itu di satu titik nanti akan terjadilah pemanasan tadi dari oven. Kita ke muatan IPS ya, KD 3.3. Kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan adalah, nah ini jawabannya ya, yang A, pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN ya. Ini berarti pendidikan karena ada kata pelajar. Nomor 2, kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk, jawabannya adalah yang B, AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Oke, kemudian nomor 3, bentuk kerjasama ASEAN berupa pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN bertujuan untuk, nah tujuannya untuk apa? Di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan negara-negara ASEAN serta memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 4 ya. Bentuk kerjasama ASEAN berupa penyediaan cadangan pangan antar negara anggota ASEAN bertujuan untuk apa? Nah, tujuannya adalah ini ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ASEAN serta meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN. Nomor 5, apa manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan adanya kerjasama ASEAN? Nah, manfaat yang diperoleh yaitu ini memperluas lapangan pekerjaan ya, karena tentunya tidak hanya di Indonesia saja. Kemudian semakin luas pasar internasional, dan yang ketiga semakin dikenal budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN. Kita lanjut ke muatan PPKN ya, nomor 1. Sumber daya alam Indonesia juga memiliki kualitas baik seperti beberapa jenis ikan di wilayah perairan Sulawesi yang menjadi komoditas ekspor. Tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas ikan dan lingkungan habitat ikan tersebut adalah yaitu dengan cara menjaga kelestarian lingkungan dan habitatnya dengan tidak mencemari habitatnya ya. Habitat itu tempat hidup ya adik-adik sekalian ya. Oke. Kita ke soal nomor 2. Nah, ini. Manfaat jika kita menggunakan barang buatan dalam negeri adalah, nah manfaatnya apa? Nah ini nomor 2 PPKN ya. Ya ini ya. Jadi terciptanya lapangan pekerjaan di dalam negeri ya tadi ya. Kalau kita menggunakan atau senang menggunakan barang buatan dalam negeri, otomatis kan akan tercipta lapangan pekerjaan di dalam negeri tersebut. Kemudian meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, dan yang ketiga, mempererat persatuan bangsa. Selanjutnya nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, kita lihat ya, ini ada 2 orang anak yang sedang memainkan alat musik yaitu angklung. Nah, sikap bangga yang ditunjukkan oleh siswa pada gambar berikut adalah bangga melestarikan dan mencintai kesenian daerah berupa alat musik angklung ya. Ini jawaban untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Siswa kelas 6 diberikan tugas kelompok untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Kelompok Komang sepakat untuk menari tari pendek dari Bali. Kelompok Made lebih memilih tari kreasi dari negara barat. Tujuan dari pertunjukan adalah menumbuhkan sikap cinta budaya Indonesia. Bagaimana pendapatmu agar tujuan pertumbuhan dapat tercapai ya? Jadi agar tujuan bukan pertumbuhan, ini tujuan pertunjukan ya harusnya. Nah tadi kita lihat tujuannya adalah menumbuhkan cinta budaya Indonesia. Nah maka harusnya kita juga menampilkan
kesenian dari negara kita sendiri ya. Jadi untuk nomor 4 jawabannya yaitu mengajak kelompok Made ya, tadi yang mau menampilkan tarian dari barat ya, untuk memilih tari kreasi yang berasal dari daerah di Indonesia sesuai tujuan pertunjukan tadi ya, karena banyak sekali ya tarian dari Indonesia sendiri itu ya. Ada tari pendet, ada tari saman ya, nanti bisa dikreasikan. Kita lanjut ke nomor 5. Bagaimana upayamu mengajak lingkungan sekitar untuk bangga menggunakan barang buatan dalam negeri? Ya, jawabannya yaitu dengan membeli serta menggunakan produk dalam negeri dan mempromosikannya di lingkungan sekitar. Kita ke muatan pelajaran berikutnya yaitu SBDP ya, nomor 1. Berikut syarat brosur yang baik adalah jawabannya yang B ya. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Lanjut ke nomor 2. Brosur dibuat dengan harapan agar masyarakat dapat tertarik dengan produk yang ditawarkan. Nomor 3, ini ada brosur ya. Bagian yang ditunjuk oleh anak panah berisi informasi yaitu kita lihat di sini ya. Anak panahnya ini menunjukkan waktu ya. Jadi jawabannya adalah waktu pelaksanaan lomba ya. Jadi menunjukkan waktu pelaksanaan lomba gitu juga tidak apa-apa, atau bisa dilengkapi juga yaitu Sabtu 5 Agustus 2017 pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nomor 4, tuliskan syarat-syarat brosur yang baik ya. Syarat brosur yang baik itu adalah judulnya mudah dibaca dan berukuran besar ya. Ini biasanya judulnya supaya lebih menarik ya, terlihat dari kejauhan oh itu tentang apa. Kemudian tulisannya jelas dan mudah terbaca, bahasa mudah dipahami, gambar sesuai topik, dan warnanya juga menarik. Kita lanjut ke soal terakhir ya, nomor 5. Perhatikan brosur berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya ya. Ini ada brosur dengan judul Paket Literasi Anak Sehat ya, dari Erlangga ya. Oke. Apa nama judul atau apa judul brosur tersebut? Ya, jawabannya adalah Paket Literasi Anak Sehat, bisa dilihat di sini ya. Kemudian apa nama perusahaan pada brosur tersebut? Nah, ini dari Erlangga ya, bisa kita lihat di sini dari Erlangga. Ini Erlangga semua ya. Kemudian apa isi brosur tersebut? Nah, berisi penawaran produk. Ini saya perdekat aja ya. Penawaran produk paket literasi anak sehat. Kemudian yang D, bagaimana cara pembaca agar mendapat informasi lebih lanjut mengenai produk dalam brosur, yaitu mengunjungi erlanggaforkid.com ya. Di sini bisa klik atau bisa juga di-scan barcode-nya ini ya untuk mengetahui info produk. Mengunjungi erlanggaforkid.com atau bisa di-scan ya barcode yang ada di sini. Selanjutnya yang E, apa kelebihan dan kekurangan dari brosur tersebut? Nah, kelebihannya gambarnya menarik ya, Dedek sekalian kita lihat. Kemudian kekurangannya judulnya kurang begitu menarik. Nah, ini. Oke, mungkin ini ya Dedek sekalian untuk latihan soal subtema 3 di tema 4 ya. Untuk soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta ya. Saya rasa cukup sekian, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.